atau ilusi. Di era digital ini, kita bisa mengakses informasi dengan sangat mudah. Berita, opini, dan data tersebar luas dalam hitungan detik. Tapi, apakah semua yang kita baca adalah fakta atau hanya sekedar ilusi semata? Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Tetapi, kita juga punya kewajiban untuk memastikan bahwa informasi yang kita sebarkan tidak melanggar hukum. Lalu, apa sebenarnya hak kita dalam mengakses informasi, serta aturan apa yang mengatur penyebaran informasi di dunia digital? Mari kita bahas bersama dalam video ini. Menurut pasal 28F Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa setiap warga negara berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya. Ini berarti kita memiliki kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dengan berbagai cara, termasuk melalui internet. Berita hoaks diantaranya memiliki ciri-ciri. Diantaranya adalah judul dan pengantar yang provokatif, biasanya sensasional dan membuat penasaran, bahkan membuat emosi naik. Tidak ada sumber berita yang jelas, informasi tidak disertai narasumber yang jelas dan berimbang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyebutkan tentang keterbukaan informasi publik atau KIP juga menjamin hak kita untuk mendapatkan informasi yang benar dan transparan dari pemerintah serta lembaga terkait. Tapi, meskipun kita punya hak untuk mengakses informasi, bukan berarti semua informasi yang tersebar di internet itu beradanya. Disinilah kita harus berhati-hati dan lebih kritis dalam menyaring berita yang kita akan terima dan akan kita sebarluaskan kepada orang-orang terdekat maupun komunitas kita. Di samping hak, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga digital. Kita harus mematuhi aturan yang ada, terutama yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang sering disebut UU ITE nomor 19 tahun 2016. Dalam undang-undang ini, ada beberapa poin penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, ada pasal 27 melarang penyebaran informasi yang melanggar norma kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pemerasan. Yang kedua, ada pasal 28 melarang penyebaran berita bohong dan menyerupai yang dapat merugikan masyarakat atau yang biasa kita kenal sebagai hoax. Dan yang ketiga, ada pasal 29 melarang ancaman dan intimidasi di dunia digital. Jika kita melanggar aturan ini, kita bisa dikenai sanksi hukum, mulai dari denda hingga hukuman penjara. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan hak informasi dan bertanggung jawab atas apa yang kita bagikan di dunia digital. Jadi, bagaimana cara kita memanfaatkan hak informasi dengan baik tanpa adanya pelanggaran hukum? Berikut beberapa tips yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tips menjadi warga digital yang baik. Yang pertama, selalu verifikasi informasi sebelum membagikan. Pastikan kebenaran informasi dengan memeriksa sumber yang terpercaya dan juga relevan. 2. Gunakan kata-kata yang sopan dan menghormati. Jaga etika dalam berkomunikasi di dunia digital dengan menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, lindungi perangkat dan akun dari serangan cyber. Gunakan kata sandi yang kuat, aktifkan autentikasi 2 faktor, hindari mengklik tautan mencurigakan. Yang terakhir, ada terlibat dalam diskusi yang positif dan konstruktif. Berkontribusilah pada komunikasi dengan membagikan ide-ide yang membangun. Pentingnya kritis dan bijak, menekankan pentingnya menjadi kritis dan bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, mencegah penyebaran hoaks.
Hak informasi adalah milik kita semua, tapi kebebasan ini juga harus diimbangi dengan tanggung jawab. Jangan sampai kita terjebak dalam ilusi informasi yang salah dan berakibat fatal. Mari jika digital yang cerdas, gunakan hak informasi dengan bijak, patuhi aturan, dan selalu cek fakta sebelum berbagi.